Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan. Di antaranya kita masih diberikan nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keluarga, nikmat rezeki, nikmat rasa aman, nikmat berfungsinya anggota tubuh kita dengan baik, dan nikmat-nikmat yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi segala nikmat yang Dia anugerahkan kepada kita, dan kita bisa menggunakannya di dalam meraih keridhoannya, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Keduanya, sholawat dan salam semoga tetap terlimpah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, beserta para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Insyaallah di hari ini kita akan memulai pembahasan dan pembelajaran salah satu dari kitab para ulama berkaitan dengan pembahasan fikih. Tentunya para ulama banyak menulis kitab-kitab tentang fikih, baik yang sifatnya terdahulu maupun yang sifatnya di masa sekarang. Salah satu di antara tulisan atau karya tentang fikih sama sekalian di masa kini, kita pilih salah satu kitab yang berjudul Al-Mulakhas Al-Fiqhi, atau ringkasan pembahasan fikih, karya salah seorang ulama yang yaitu beliau Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ada baiknya sebelum kita masuk ke pembahasan kitab, kita mengenal lebih jauh sekelumit riwayat hidup dari sosok Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Alhamdulillah Allah masih berikan panjang umur kepada beliau. Semoga Allah berikannya kesehatan dan keberkahan dalam hidup beliau. Dijelaskan jamaah sekalian bahwasanya beliau adalah Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan bin Abdullah. Beliau dari Alu Fauzan, dari keluarga besar Fauzan, sehingga kita mengenal beliau sebagai Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dari daerah atau kabilah Dawasir di Saudi Arabia. Beliau terlahir jamaah sekalian yaitu di tahun 1354 Hijriah. Masya Allah. Berarti kalau kita hitung kurang lebih 90 tahunan usia beliau jamaah sekalian. Karena tahun sekarang 1447 Hijriah. Beliau lahirnya 1354 Hijriah. Sekarang 1447 Hijriah. Disebutkan bahwasannya tuwfiya waliduhu wa huwa shaghir. Jadi
ayahanda beliau jamaah sekalian itu telah wafat ketika beliau masih kecil. Ya, masih kecil, masih anak-anak. Ya. Biasanya jamaah sekalian, ya, orang-orang yang hebat, ya, orang-orang yang luar biasa di masa depannya, itu sebagian dari mereka itu sengsara di masa kecilnya, dalam keadaan yatim di masa kecilnya, termasuk Nabi kita ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau tidak menangi ya untuk mendapatkan ayahanda beliau, dan juga ibunda beliau wafat ketika usia beliau 6 tahun. Ya, termasuk juga Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ditinggal ayahanda beliau. Ya, termasuk di sini Syekh Fauzan ya, ayahanda beliau wafat ketika beliau masih kecil. Ya, fatarabba fi usratihi. Ya, kemudian beliau tumbuh berkembang ya dalam keluarga beliau ya, tanpa kehadiran ya sosok ayah ya di masa kecilnya. Wa ta'allama al-Qur'an al-Karim. Ya, beliau mempelajari Al-Qur'an al-Karim. Wa ta'allama mabadi al-qira'ah wal kitabah. Ya, lalu beliau belajar jemaah sekalian dasar-dasar dari membaca dan menulis. Ya, beliau belajar pada imam masjid ya di daerah tersebut. Ya. Kemudian imam tersebut jemaah sekalian seorang yang qari'an mutqinan. Ya, seorang yang masya Allah ahli Qur'annya luar biasa, mutqin. Beliau adalah Fadilatul Syekh Hamud ya bin Sulaiman At-Tallal. Ya. Kemudian jamaah sekalian, setelah itu disebutkan ya, pendidikan dari Syekh Fauzan hafizahullah taala. Beliau masuk ke Madrasah Al-Hukumiyah ya di tahun ya 1369 Hijriah. 1369 Hijriah. Ya, berarti usia beliau kurang lebih ya 9 tambah 6 ya 15 tahunan jamaah sekalian. Lalu beliau menyempurnakan ya pendidikan beliau ya, al-ibtidaiyah di Madrasah Al-Faisaliyah di Buraidah ya tahun 1371 ya. Kemudian ya beliau masuk ke Ma'had Al-Ilmi ya di tahun 1373 ya. Kemudian beliau lulus tahun 1377. Lalu beliau melanjutkan ke Kulliyatus Syariah di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, dan lulus tahun 1381. Lalu beliau meraih gelar magister ya di dalam takhasus ilmu fikih, kemudian doktorah ya di kuliah yang sama yaitu jurusan fikih. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan ya hafizahullah taala jemaah sekalian termasuk dari kibarul ulama ya, dari ulama besar ya yang ada di masa sekarang ya, dan belakangan ya terakhir ya sekarang beliau ditunjuk ya menjadi mufti ya, mufti di kerajaan Arab Saudi ya, menggantikan Syekh Abdul Aziz Ali Syekh rahimahullah rahmatan wasi'ah. Syekh Fauzan ya hafizahullah taala jemaah sekalian berguru atau menimba ilmu dari ulama-ulama terkenal ya, di antaranya Fadilatul Syekh ya Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah taala, kemudian juga Syekh Abdullah bin Humaid ya, di mana beliau Syekh Fauzan yang menghadiri majelisnya guru beliau tersebut, Syekh beliau di Jami' Buraidah ya, sebuah masjid besar di daerah Buraidah ya. Kemudian juga beliau berguru kepada Fadilatul Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti yang punya kitab tafsir Adwaul Bayan ya. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti yang telah wafat ya, yang punya kitab Adwaul Bayan ya rahimahullah taala. Kemudian menimba ilmu juga dari Fadilatul Syekh Abdul Razak Afifi ya. Kalau yang sekarang Syekh Abdul Razak Al-Badr, ini Syekh Abdul Razak Afifi yang telah wafat ya. Kemudian juga dari Syekh Saleh bin Abdurrahman As-Sukaiti dan ulama-ulama lainnya. Baik. Kemudian terakhir disebutkan beberapa karya-karya ilmiah beliau jemaah sekalian. Beliau seorang ulama yang sangat produktif jemaah sekalian. Karya-karyanya
banyak ya, di antaranya beliau punya kitab ya tentang faraid ya atau ilmu waris ya, judulnya At-Tahqiqatul Mardiyah fil Mabahithil Fardiyah ya, 1 jilid ya, dan ini merupakan risalah magister beliau. Kemudian beliau menulis ya risalah ya di dalam S3 beliau ya, doktorah di jurusan fikih, yaitu Ahkamul At'imah fi Syariatil Islamiyah, hukum-hukum terkait dengan makanan ya dalam syariat Islam ya. Kemudian beliau juga punya kitab Al-Irsyad ila Shahih al-I'tiqad ya, ini tentang akidah, 1 jilid. Beliau juga punya kitab Syarah Aqidah Al-Wasitiyah ya, Aqidah Wasitiyah ya, miliknya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau mensyarah. Beliau juga punya kitab Al-Bayan Fima Akhta'a Fihi Ba'dul Kutab ya, ini 1 jilid besar ya. Kemudian beliau juga punya kitab Majmu' Muhadarat fil Aqidah wad Da'wah. Beliau juga punya kitab kumpulan khutbah ini ya, Al-Khutabul Mimbariyah fil Munasabatil Asriyah, 1 jilid besar ya. Ada juga yang 4 jilid ya, dibagi menjadi 4 jilid. Beliau juga punya kitab Min A'lamil Mujaddidina fil Islam ya, Min A'lamil Mujaddidina fil Islam ya, tokoh-tokoh mujaddidin ya. Beliau membahas di sana di antaranya tentang Imam Ahmad ya rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya rahimahullah taala. Beliau juga punya kitab Majmu' Fatawa fil Aqidah wal Fiqh. Beliau juga punya kitab Naqd Kitabul Halal wal Haram fil Islam. Beliau juga punya karya ilmiah yang lain, Syarah Kitab Tauhid ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau nulis kitab syarahnya, itu judulnya I'anatul Mustafid ya, I'anatul Mustafid ya, 2 jilid. Beliau juga punya kitab Al-Ta'qib ala ma dzakarahul Khatib fi haqqi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian beliau juga punya kitab Itshafu Ahlil Iman bidurusi Syahr Ramadan, ini berkaitan dengan puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan ya dengan bulan suci Ramadan. Beliau juga punya kitab Bayan ma yaf'aluhul hajj wal mu'tamir ya, tentang manasik umrah dan haji. Beliau juga punya kitab Kitabut Tauhid ya. Beliau juga punya kitab Fatawa wa Maqalat Nusyirat fi Majalati Dakwah, yang disebarkan di majalah dakwah. Dan beliau juga punya kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ada di hadapan kita, dan insyaallah akan kita pelajari, yang berisi 2 jilid ya, mujalladan, dan karya-karya ilmiah lainnya ya. Demikian ya sekelumit dari biografi riwayat hidup ya Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Baik, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada bagian awal dari kitab ini ya. Beliau menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim ya, ini awalan ya dari sebuah kalimat ya, sebuah ucapan, perbuatan, tulisan ya, hal-hal yang baik ya. Mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam rangka apa? Untuk mendapatkan barokah ya. Beliau bahas ya di salah satu kitab beliau yang lain ya, tentang pentingnya mengawali ya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Maksudnya aku melakukan perbuatan ini, dalam hal ini menulis ya. Muqaddimah jamaah sekalian, kita baca kemudian kita sederhanakan maksudnya ya jamaah sekalian, karena kita ngaji kitab berarti patokannya kitab, tapi kita sederhanakan maksudnya. Al-Muqaddimah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, setelah Bismillahirrahmanirrahim, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk adab yang mulia, teman sekalian. Memuji Allah lalu bersalawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du fa hadza mulakhasun fil fiqhi makrunun bi adillatihi minal kitabi was sunnah. Ya, jadi ini adalah sebuah kitab yang berisi ringkasan ya tentang fikih, yang mana disertai dengan dalil-dalil ya dari Alkitab, maksudnya Al-Qur'an, dan As-Sunnah. Ya, As-Sunnah maksudnya
petunjuk ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu alqaituhu fil idzaati ala halaqat. Ya, jadi asal muasal kitab ini sama sekalian, beliau awalnya itu nyampaikan pembahasan yang disiarkan di radio. Ya. Saya nama radionya itu apa? Channelnya itu Nurun 'ala Darb. Ya, Nurun 'ala Darb. Ya, di situ ada fatwa-fatwa ulama, pengajian, majlisul ilmi dan sebagainya. Nah, rutin beliau nyampaikan di antaranya kitab ini sama sekalian dengan halaqat ya halaqah. Nah, rupa-rupanya takarrara talab mimman sami'uhu, dari para pendengar ya setia radio ya Nurun al-Darb ya yang di Arab Saudi tersebut, banyak rupanya permintaan ya alahu alayya bitibaatihi, banyak permintaan kepada saya untuk saya apa menuliskannya ya sehingga jadi kitab yang bisa ditelaah ya liya baqal intifa'u bihi insyaallah ya supaya kemanfaatannya apa terus berkelanjutan ya. Kalau siaran radio saja kan mungkin jangkauannya terbatas gitu ya dan mungkin ya tidak mudah untuk mengulangi. Maka dari para pendengar radio tersebut, dari yang mendengar majelis ilmu, beliau memberikan apa saran ya inisiatif untuk dicetak ya, dituliskan kemudian dicetak ya. Ya, insyaallah ya liyabqal intifa'u bihi insyaallah. Wa ma kuntu anwi dzalika hala ihdadi. Ya, awalnya saya enggak ada niatan itu. Ya, enggak ada niatan untuk apa? Menjadikannya sebagai sebuah buku. Tapi ini usulan ya, masukan. Ya. Ini mengingatkan kita ya akan asal usul dari kitab Sahih Bukhari ya. Itu asalnya kan guru Imam Bukhari ya, insyaallah Imam Ishaq bin Rahawai ya menyampaikan kepada murid-muridnya supaya ada di antara mereka yang mengumpulkannya hadis-hadis Nabi SAW. Nah, terbetik di hati Imam Bukhari yang masih menjadi murid ya sekalian, sampai jadilah Sahih Bukhari ya. Jadi masya Allah ya, masukan atau saran atau arahan itu ya ke arah kebaikan ini masya Allah ternyata manfaatnya sangat luar biasa, termasuk ya kitab ini. Walakin nuzulan inda raghbatil katsir ya, karena ingin ya memenuhi keinginan ya mereka yang memberikan saran tersebut, maka beliau pun ya mengulang lagi ya, memperhatikan, mentertibkan ya, kemudian sampai jadi buku kemudian dicetak. Nah, wa huwa baina yadaika ayyuhal qari al-karim ya, maka inilah yang ada di hadapan Anda wahai para pembaca yang mulia. Fama wajadta fihi min sawabin wa faidah fal fadlu fihi raji'un ila Allah wahdah. Apa yang Anda dapati nanti dari kitab ini, dari kebenaran, dari faedah, maka semuanya itu kembalinya kepada Allah. Anugerah tersebut kembalinya kepada Allah. Ini menunjukkan tawaduknya para ulama itu sekalian. Jadi ilmu beliau yang sangat luar biasa, tapi beliau menisbahkan kepada Allah. Ya, jadi kalau Anda dapati kebenaran dalam kitab ini, Anda dapat manfaat, maka itu adalah semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadaku. Wa ma wajadta fihi min khata' fahuwa minni. Kalau Anda dapati kesalahan, maka itu murni dari saya. Wa astaghfirullah, dan saya mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kunci ya sama sekalian ya. Jadi para ulama itu kenapa mereka itu kok barokah ya ilmunya, amalnya, itu diantaranya keikhlasan mereka, tawaduknya mereka sama sekalian. Ya, coba lihat tafsir Imam Ibnu Katsir ya. Itu hampir ya selesai surat, setiap satu surat selesai mesti beliau bilangnya apa? Kurang lebih ibarahnya itu walillahil hamdu wal minnah. Bagi Allah segala pujian dan anugerah. Ya, seakan-akan beliau mengatakan, seakan-akan saya bisa menafsirkan surat ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan semata-mata kemampuan saya atau keilmuan saya, tapi karena bantuan pertolongan Allah. Ya, sehingga Allah jadikan barokah ya, bertahan ya, berabad-abad sampai saat ini ya sekalian. Ya, kitabnya para ulama ya, keikhlasan, tawaduknya mereka. Ya, masya Allah. Termasuk di sini ya, beliau mengembalikan nisbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri hamba yang tawaduk ya, tidak menonjolkan dirinya,
tapi mengembalikan al-fadl, keutamaan, anugerah kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu lanjutannya, waqad lakhastuhu min kitab Syarhuz Zat Ar-Raudul Murbi wa min hasiyatihi lil-allamah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim ma'a ba'di tanbihat minni idza marrat munasabah. Ya, saya meringkas ya kitab ini, kata beliau, dari kitab Syarhuz Zat ya, atau Ar-Raudul Murbi ya, yang mana ini termasuk salah satu pegangan kitab fikih yang sangat dikenal ya sama sekalian, terutama dalam madhab Hambali. Ya, saya meringkas ya dari kitab tersebut, juga dari hasyiahnya ya, karya Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim, disertai dengan beberapa tanbihat ya dari saya, idza marrat munasabah ya, kalau perlu untuk saya sampaikan. Nah, terakhir, hadza wa as'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana jami'an lil ilmi nafi' wal amali sholih. Ya, ini, dan saya mohon kepada Allah untuk memberikan taufik kepada kita semua untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal solih. Ini juga menunjukkan ketulusan ya, niatan beliau sama sekalian. Jadi niatannya supaya para pembaca, pendengar radio maupun pembaca kitab ini mendapat ilmu yang bermanfaat, memudahkan mereka untuk beramal soleh. Ya, jadi bukan tujuan yang lain gitu ya. Bukan tujuannya untuk ya menunjukkan yang keilmuan beliau atau tujuan duniawi atau bukan ya, semata-mata kepingin ya kaum muslimin mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Lalu beliau mengakhiri ya dengan salawat wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Semoga salawat dan salam terlimpah atas nabi kita Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabat beliau. Baik, kita masuk kepada halaman berikutnya. Di sini disebutkan ya sebuah fasal khusus ya sama sekalian, sebelum masuk kepada pembahasan rincian fikihnya. Ya, bab khusus di awal kitab ini tentang fadlut tafaqquh fid din. Ya, keutamaan menimba ilmu agama. Keutamaan memperdalam ilmu agama. Ya, kata beliau jamaah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna tafaqquha fid din min afdalil a'mal wa huwa alamatul khair. Ya, jadi tafaqquh fid din ya, tafaqquh itu memperdalam ya, fid din tentang agama, memperdalam ilmu agama, itu termasuk amalan yang paling afdal. Termasuk amalan yang paling afdal, dan itu adalah termasuk tanda kebaikan bagi seorang hamba. Gitu ya sekalian. Jadi ilmu itu kan banyak ya, ada ilmu agama, ada ilmu dunia. Memperdalam ilmu agama secara khusus itu memiliki fadilah, memiliki keutamaan. Ya. Apa keutamaannya? Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Ya, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada hamba tersebut, Allah fahamkan dia akan agama. Kalau Allah kehendaki kebaikan kepada seorang hamba, apa tandanya? Di antara tandanya Allah fahamkan hamba itu tentang agama ini. Dengan kata lain, kalau seorang hamba diberikan pemahaman tentang agama, memahami tentang agama ini, dia faham jemaah sekalian, maka insya Allah alamat atau tanda Allah menginginkan kebaikan kepada hamba tersebut. Ya, tentu ini tidak berarti setelah faham lalu berhenti, tidak ya. Tentu kita belajar terus ya. Tidak ada kata berhenti ya, kecuali ketika kita telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana perkataan salah seorang ulama ya, bahwasanya ilmu itu menuntut ilmu minal mihbarah ilal makbarah. Ya, dari pena sampai ke liang lahat. Ya, maksudnya dari pena untuk menulis ya, terus baca sampai ke liang lahat. Ya, baru berhenti dari menuntut ilmu. Ya. Ya, sebab apa? Sebab ilmu ini luas ya, ilmu itu luas ya. Apa yang tidak kita ketahui ya bisa jadi lebih banyak dari yang kita ketahui.
Dan apa yang kita ketahui perlu juga dikuatkan ya, diteguhkan gitu ya, karena sifat manusia kadang lupa ya, diteguhkan, dikuatkan. Nah, wadzalika li anna tafaqquh fid din yahsulu bihi al-ilmu nafi' alladhi yaqumu alaihi al-amal as-shalih. Ya, sebab kalau seseorang itu memperdalam agama, jemaah sekalian, tafaqquh fid din, maka insya Allah akan dihasilkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Karena bisa jadi ilmu itu tidak bermanfaat. Bisa jadi ilmu itu memudaratkan, ya. Maka dengan belajar ilmu agama, jemaah sekalian, diharapkan apa? Dia mendapat ilmu yang bermanfaat. Ya, ini bisa lebih lanjut ya dilihat pada kitab para ulama ya, di antaranya kitabnya Imam Ibnu Rajab ya. Ya, tentang keutamaan ya ilmu salaf ya dibandingkan ilmu al-khalaf. Ya, di situ beliau menyebutkan ya, tentang ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak bermanfaat, dan seterusnya. Ya, jadi kita menginginkan ilmu yang bermanfaat, alladzi yaqumu alaihi al-amalus sholih, yang berada di atasnya amal sholih. Ya, jadi tingkatannya kan 4 ya jemaah sekalian. Yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua amal. Yang ketiga apa? Ad-da'watu ilaih, menyampaikannya. Yang keempat as-sabru 'alal adza fihi, bersabar dalam menyampaikannya. Ya, jadi jangan langsung beramal tapi ilmu dulu, ilmu. Nah, tapi jangan berhenti di ilmu, perlu diamalkan ya, ilmu, amal. Ya, ini untuk kita ya jemaah sekalian. Nah, sekarang kita kepingin orang lain seperti kita, maka yang ketiga ad-da'watu ilaih, menyampaikannya. Ya, minimalnya kepada keluarga, ad-da'watu ilaih. Nah, menyampaikan ya butuh apa? Kesabaran. As-sabru, bersabar dalam menyampaikan. Ya, jadi tidak langsung berdakwah ya, tapi ilmu dulu, harus berilmu, amal, kemudian menyampaikan, baru apa? As-sabar. As-sabru 'alal adzafi. Kemudian jemaah sekalian, beliau menjelaskan ya firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ya, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya ya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Ya. Apa petunjuk itu jemaah sekalian? Petunjuk ditafsirkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Saya ulangi, dia Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan apa? Dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Petunjuk ditafsirkan ilmu yang bermanfaat, kemudian agama yang benar ditafsirkan al-amalus sholih, amal yang sholih. Kemudian lebih lanjut ya disebutkan ya tentang keutamaan ilmu jemaah sekalian. Waqad amarallahu subhanahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yas'alahu azyada minal ilmi. Ya, jadi Allah perintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mohon apa? Tambahan ilmu. Ya, jadi kalau kita buka dalam Al-Qur'an, itu ternyata kita diperintah ya bukan untuk memohon tambahan harta atau dunia, tapi mohon tambahan apa? Ilmu. Ya, ayatnya wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah. Saya ulangi, dan katakanlah Rabbi, ya Rabb, tambahkanlah bagiku ilmu. Nah, dinukilkan di sini perkataan Al-Hafidz ya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ya, seorang ulama besar ya sahabat sekalian, yang kurang lebih hidup di tahun 800-an Hijriah. Ya, punya kitab ya sangat banyak sekali ya. Salah satunya kitab Fathul Bari ya, Syarah Sahih Bukhari, dan kitab-kitab yang lain. Ya, beliau mengatakan wa hadza wadihud dalala min fadlil ilmi. Ya, jadi ayat tersebut jemaah sekalian menunjukkan secara sharih ya, secara jelas akan keutamaan ilmu. Sebab apa? Sebab Allah memerintahkan kita mohon tambahan. Wa qur rabbi zidni ilma. Kalau mohon tambahan ilmu berarti ilmu itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, sesuatu yang syarif, sesuatu yang mulia. Kita mohon tambahan ilmu. Sebab li'anna Allah lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi talabil izdiyad min syai' illa minal ilmi. Ya, sebab Allah tidak pernah merintahkan
memerintahkan kepada nabinya memohon sesuatu tambahan kecuali ilmu jamaah sekalian. Ya, sehingga ya sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebut majelis-majelis yang di situ dipelajari ilmu yang bermanfaat disebut apa? Riyadul Jannah. Ya, taman-taman apa? Surga. Ya, bahkan insyaallah ya para malaikat ya duduk yang mendengarkan, mereka lirihkan ya sayapnya duduk mendengarkan di majelis ilmu karena saking utamanya. Ya. Wa akhbaru annal ulama hum warathatul anbiya. Ya, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan ya bahwasanya para ulama, ya ulama itu jamak dari alim ya. Para ulama itu adalah para warathatul anbiya, para pewaris para nabi. Ya. Jadi para nabi itu tidak meninggalkan dinar maupun dirham, tapi yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Ya, faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir, ya barang siapa mengambilnya ilmu dari para nabi tersebut, maka dia mendapatkan bagian yang banyak. Wala syakka annal insan qabla an yuqdima ala ada'i amalin ma la budda an ya'rifa at-tariqata allati yuaddi biha dzalikal amal ala wajhi sahih. Ya, dan tidak diragukan ya seseorang itu sebelum menunaikan amal apapun dia harus tahu jalannya untuk menunaikan amal tadi dengan cara yang benar. Ya, kita ambil contoh misalnya sholat. Ya, sholat amalnya. Nah, kita harus tahu apa? Ilmunya. Berarti harus tahu tentang apa? Kaifiyat sholat. Ya, fikih sholat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Puasa Ramadan misalnya, puasanya amalnya. Perlu ilmu tentang kaifiyat puasa yang ditunjukkan atau dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula amal-amal yang lain. Supaya baca mas kalian hatta yakuna hadzal amal sahihan, ya, supaya amal itu menjadi benar. Ya, jadi karena itu para ulama akan menyebutkan ya syarat diterimanya amal ada berapa? Ada 2 ya. Yang pertama yaitu apa? Niat yang ikhlas. Yang kedua adalah bersesuaian ya dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di sini perlu kepada ilmu. Ya, kalau bersesuaian mengikuti petunjuk ittiba berarti harus tahu ilmunya. Ini yang kita terus pelajari jemaah sekalian. Perlu kita kuatkan. Muaddiyan linatijatihi allati turja min waraihi. Ya, kalau amalnya sahih, amalnya benar, insyaallah akan didapatkan apa? Hasilnya. Akan didapatkan buahnya. Ya, akan didapatkan pahalanya, akan didapatkan kebenaran amal tersebut. Ya, jadi tidak hanya perbuatannya yang dituntut tapi juga apa? Pemahaman, keilmuan ya tentang amalan yang dilakukan. Fa kaifa yuqdimul insan ala ibadati rabbih allati tatawaqqafu 'alaiha najatuhu ya minan nari wa dukhulihi al jannah. Kaifa yuqdimu 'ala dzalik biduni ilmin. Ya, maka bagaimana bisa ya seseorang itu ibadah ya yang dengan ibadah tersebut ya seseorang bisa selamat dari neraka, bisa masuk ke dalam surga, tapi dia melakukan ibadah tadi tanpa ilmu. Iya, artinya bagaimana bisa ya ibadah tapi tanpa ilmu. Seseorang ibadah tapi tanpa ilmu. Ya, sehingga di sini Syekh Fauzan hafizahullah menekankan ya dua-duanya. Jadi ilmu penting, ya ibadah juga apa? Penting. Ya, jadi ilmu dulu baru apa? Amal. Ya. Semua ya amal-amal ibadah ya. Mestinya terbangun di atas apa? Ilmu. Nah. Ya. Kita lanjutkan ya di paragraf berikutnya.
Wa min thamma iftaraqan nas bin nisbati lil ilmi wal amal thalathat firaq. Dan dari situ jemaah sekalian, manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok, 3 golongan dalam masalah apa? Ilmu dan amal. Ya, kita ringkaskan. Al-fariqul awal, kelompok yang pertama, mereka yang menggabungkan ilmu dan amal. Ya, mereka menggabungkan ilmu dan amal. Artinya mereka yang mempelajari, mereka juga mengamalkan. Mereka menimba ilmu yang bermanfaat, mereka juga beramal solih. Mereka itulah, kata beliau, yang telah Allah beri petunjuk ke jalan kebenaran, siratal mustaqim. Ya, kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Ya, mereka yang diberikan nikmat oleh Allah ada 4 golongan jemaah sekalian. Ya, yang pertama golongan siapa? An-nabiyyin, ya, para nabi dan para rasul. Golongan yang kedua siddiqun atau siddiqin, para siddiq, ya, orang-orang siddiq. Ya, ada beberapa penafsiran, ya, di antaranya mereka yang sempurna, ya, ilmunya, amalnya, ya, mereka adalah orang-orang yang siddiq keyakinannya. Yang ketiga adalah syuhada. Ya, syuhada itu orang-orang yang mati syahid jamaah sekalian. Ya, Syekh Utsaimin, ya, rahimahullah, memasukkan, ya, golongan ulama termasuk apa? Syuhada. Ya, sebab apa? Mereka berjuang, ya, dalam hal ini tidak di medan perang tetapi dengan apa? Penjelasan, dengan ilmu, dengan tulisan, ya, mereka juga insya Allah termasuk apa? Syuhada. Yang keempat solihun atau solihin. Ya, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka lah sebaik-baiknya kawan. Al-fariqu tsani, ya, kelompok yang kedua jemaah sekalian, alladzina ta'allamu al-ilma nafi' wa lam ya'malu bihi. Ya, ringkasnya kelompok yang kedua ini mereka belajar tapi enggak mengamalkan. Ya, mereka belajar ilmu tapi enggak mengamalkan. Belajar ilmu tapi enggak mengamalkan. Nah, kan eman, ya. Jadi sudah belajar, tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan. Nah, mereka itu jamaah sekalian akan termasuk golongan apa? Al-maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka, yaitu siapa? Al-yahud, orang-orang Yahudi, dan siapa yang mengikuti langkah mereka. Artinya siapapun yang mereka itu belajar tapi nggak mengamalkan sama sekali, ya, ya, jadi nggak berguna, jadi bukan ilmu yang bermanfaat jadinya. Ya, mestinya apa? Mestinya diamalkan ya mas kalian dari ilmu yang telah dipelajari. Tapi ini tidak diamalkan, maka tergolong dari golongan al-maghdub. Ya, wal iyadzubillah. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu alladzina ya'maluna bila ilmin, mereka yang mengamalkan, beramal tapi tanpa ilmu. Ya. Jadi mau beramal tapi nggak didasari oleh ilmu. Mereka itu jamaah sekalian, yaitu ahlud dullal minan nasara wa man nahwahu. Ya, mereka yang mengikut, yaitu mereka yang termasuk golongan yang menyimpang, yang sesat jamaah sekalian dari golongan Nasara dan yang mengikuti jejak langkah mereka. Wa yashmal hadhil firaq ats-tsalath qauluhu ta'ala fi suratil Fatihah allati naqra'uha fi kulli raq'atin min shalawatina. Ya, jadi kelompok-kelompok yang 3 tersebut, artinya 3 kelompok tersebut, 3 golongan tadi, ini adalah dalam surah Fatihah yang kita baca di setiap rakaat dari salat-salat kita, dari ayat ihdinas siratal mustaqim sampai akhir Fatihah. Sudah masuk waktu akhir? Belum, ya? Baik. Qala al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa amma qauluhu ta'ala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin fal maghdubi 'alaihim humul ulama alladzina lam ya'malu bi ilmihim. Ya, jadi ditafsirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, rahimahullah taala tentang ayat tersebut ya dalam suratul Fatihah. Al-maghdub itu jamaah sekalian adalah para ulama
yang mereka tidak mengamalkan dengan ilmunya. Apa bisa orang nggak beramal dengan ilmu itu sekarang? Sangat mungkin terjadi. Ya, jadi tahu ilmunya tapi tidak bermanfaat. Ya, mari kita introspeksi diri kita sendiri ya sahabat sekalian. Apakah dari pengajian-pengajian yang kita ikuti, ilmu yang telah kita fahami tentang agama ini, sudahkah kita melakukannya? Kalau sudah, alhamdulillah, ya tinggal kita istiqomahkan, kita tingkatkan. Kalau ada yang belum, masih ada kesempatan untuk kita beramal ya dari ilmu yang telah kita pelajari, dari ilmu yang bermanfaat. Ya, supaya menjadi ilmu yang bermanfaat dan tidak tergolong dari al-maghdub. Sebaliknya ad-dallin jamaah sekalian, mereka adalah al-amiluna bila ilmin, ya mereka yang beramal tapi tanpa ilmu. Ya, jadi yang awal sifat golongan Yahudi dan yang kedua sifat golongan Nasoro, dan yang mengikuti jejak langkah mereka. Ya. Wa katsirun minan nas idza ra'a fit tafsir annal yahud maghdubi alaihim wa annan nasara dhalun dhannal jahil anna dzalika makhsusun bihim wa huwa yaqra anna rabbahu faridun alaihi an yad'u bi hadzal du'a wa yata'awwad min tariqi ahli hadhihi as-sifat. Ya, jadi sebagian orang menyangka jamaah sekalian ayat itu khusus untuk Yahudi dan Nasoro, tapi sebetulnya tidak. Ya, siapa saja yang seperti mereka bisa termasuk. Yang satu berilmu nggak beramal, yang satu lagi beramal tapi tidak berilmu. Jadi jangan dianggap itu khusus Yahudi al-maghdub, waladhdallin khusus Nasara, tidak. Siapapun yang mengikuti seperti perbuatan mereka, ya ilmu tanpa amal atau sebaliknya, maka bisa termasuk golongan tersebut, al-maghdub atau ad-dallin. Ya, sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita untuk berdoa dengan doa tadi. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjuki kami jalan yang lurus. Ya, artinya apa jemaah sekalian? Artinya Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita berdoa dengan doa tersebut, dan agar kita terhindar ya dari sifat-sifat al-maghdub maupun ad-dallin. Nah. Fadal, mau adzan? Silakan. Ya, adzan kemudian kita lanjutkan sedikit ya sekalian. Nah. Oh, fadal. Lapas. Kita lanjutkan sedikit ya. Wa huwa yubayyinu lana al-hikmah fi faridati qiraati hadhihi suratil 'azimah, suratul Fatihah fi kulli rak'ah min salatina farduha wa nafluha lima tastamil alaihi minal asraril 'azimah allati min jumlatiha hadha du'ail 'azim. Ya, jadi di dalam surah Fatihah jemaah sekalian ya saya ulangi, dan dijelaskan ya tentang hikmah dari diwajibkannya membaca surah yang agung ini, suratul Fatihah, di setiap ya rakaat kita, baik yang fardu maupun yang sunnah, karena di dalam suratul Fatihah terdapat asrar ya, terdapat rahasia-rahasia yang agung. Ya, salah satunya yaitu doa yang agung tersebut, ya doa mohon kepada Allah jalan yang lurus. An yuwaffiqana li suluki tariqi ashabil ilmi nafi, agar kita mengikuti ya jalannya ya mereka yang berada di atas ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Alladzi huwa tariqu an-najah fid dunya wal akhirah, yang mana ini adalah jalan keselamatan dunia dan akhirat ya. Wa an yujannibana tariqal halikin, dan agar Allah menjauhkan kita dari jalannya mereka yang binasa ya, yaitu mereka yang menyia-nyiakan ilmu atau menyia-nyiakan amal soleh. Tsumma alam, ya kemudian ketahuilah ayyuhal qari al-karim, ya wahai pembaca yang mulia, bahwasanya ilmu yang bermanfaat innama yustamaddu minal kitabi was sunnah, didapatkannya
itu adalah dari Quran dan Sunnah. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat terambilnya itu adalah dari Al-Quran dan Sunnah. Tafahuman wa tadabburon, ya, kita berusaha untuk memahaminya, ya, mentadabburinya, ya. Bahkan kalau kita berikan ya seluruh waktu kita jemaah sekalian dalam hidup ini, barangkali kita belum bisa memenuhi semua yang ada dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, ya, karena saking luasnya ya ayat-ayat suci Al-Quran dan banyaknya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita berusaha untuk tafahuman, memahami, mentadaburinya, ya, tentunya dengan bimbingan para ulama. Ma'al isti'ana ala dzalik bil mudarrisin an-nasihin, ya, dengan bantuan apa jemaah sekalian para mudarrisin, ya, para ulama, ya, para guru-guru kita, para masyayikh, ya, yang mereka memberikan nasihat, dan juga kitab-kitab tafsir, ya, syarah hadis, kitab-kitab fikih, ya, kitab-kitab nahwu dan bahasa Arab yang dengannya Al-Quran diturunkan. Fa inna hadhil kutub tariqun li fahmil kitabi was sunnah. Karena kitab-kitab tersebut itu adalah jalan, ya, untuk memahami Quran dan Sunnah. Ya, sekali lagi tidak kita sendiri, ya, tentu dengan bimbingan para ulama, ya, para masyayikh, ya, para asatid yang menyampaikan tentang makna-makna, ya, daripada kitab-kitab tersebut sehingga kita mudah di dalam memahaminya. Fawajibun alaika ya akhi al-muslim liyakuna amalaka sahihan an tata'allama ma yastaqimu bihi dinak. Ya, jadi maka merupakan kewajiban, ya, bagi Anda seorang muslim, saudaraku seorang muslim, supaya amal Anda benar, ya, agar Anda mempelajari, ya, apa yang bisa meluruskan agama Anda, salat, ya, puasa, haji, ya, zakat dan yang lainnya, ya, termasuk muamalah apa yang Anda perlukan, ya, sehingga Anda mendapatkan, ya, sesuatu yang memang Allah halalkan, yang Allah jadikan mubah, serta engkau jauhi, ya, apa saja yang haram, ya, termasuk juga kasbuka halalan, ya, agar pendapatan Anda, penghasilan Anda halal. Wa ta'amuka halalan, makanan yang kita makan juga halal, sehingga kita termasuk mujabud dakwah, orang yang diijabahi doanya. Ya, kullu dzalika mimma tamassu hajatuka ila ta'allumi. Semuanya itu, ya, menjadikan kita perlu, ya, di dalam mempelajari ilmu agama ini, dan ini adalah maisur, ya, mudah insyaallah biidznillah, selama apa? Sohat azimatuka, lurus, ya, benar tekad Anda, wasaluhat niyatuka, dan benar niatan Anda. Ya, kita cukupkan dulu, ya, sama sekalian, sampai halaman ke-9. Mudah-mudahan dari apa yang beliau sampaikan, ya, di dalam muqaddimah dan juga fasal, ya, tentang fadlul tafaqquh fiddin, kita bisa mendapatkan kemanfaatannya, dan kita terus, ya, termotivasi untuk selalu istiqomah, ya, di dalam tafaqquh fiddin dan berusaha untuk mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, nakhtim, ya, hadzal majlis, ya, dengan membaca doa kafaratul majlis, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.